Nama saya Beben Krisyanto. Saya bertugas di sini. Pertama, pemandu wisata. Yang kedua, mengurus tukik-tukik atau anak penyu di karantina, mulai pemeliharaan, pembesaran, pelepasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beben Krisyanto. Mulai masuk kerja udah dari 2014. Mungkin saya udah sekitar kurang lebih tugas saya di sini 7 tahun lebih, hampir 8 tahun. Tugas saya di karantina pertama memelihara penyu, mengasih makan, ganti air. Terus yang kedua melayani pengunjung untuk menjelaskan tentang penyu, terus memberi penjelasan atau memberi usia, cara makannya, terus cara pelestariannya. Di sini ada dua fungsi, ada konservasi, ada ekowisatanya. Untuk ekowisata, buat foto-foto, buat edukasi, di situ ada sampel-sampel penyunya, mulai dari usia beberapa hari sampai ada yang 6 tahun, 7 tahun, ada yang 2 tahun. Nah, terus yang fungsi keduanya, karantina ini untuk memelihara atau mengobati atau memulihkan penyu-penyu yang sakit. Nah, itu saya di sini sama teman-teman saya untuk melestarikan atau menjaga penyu yang di ambang pintu punah dari mungkin alam atau misalkan gangguan-gangguan predator, melestarikan dan menjaganya. Nah, terus yang kedua ekowisatanya, ya saya mungkin beberapa hal yang kita ini kan sama pengunjung atau sama wisata, menjelaskan tentang penyu atau keberadaannya, terus cara melestarikannya. Kita perlu ketahui di sini ada beberapa, awalnya dulu ada beberapa jenis penyu. Sekitar di dunia ini ada 7 jenis penyu. Terus di kita atau di Indonesia ada 6 jenis penyu. Nah, jenis-jenis tersebut pertama yang disebut penyu belimbing, ada penyu hijau, ada penyu sisik, penyu lekang, tempayan, pipih, dan penyu kempit. Nah, terus kita melestarikannya karena namanya penyu sampai saat ini belum bisa diternak. Nah, jadi pelestarian penyu itu pertama petugas di sini kita perlu ketahui dulu tempat-tempat ininya atau tempat mendarat atau tempat bertelurnya penyu. Di sini di Pangumbahan ini ada 2,3 km pantai yang suka disinggahi atau tempat mendarat penyu untuk bertelur. Nah, terus di situ dari 2,3 km itu dibagi 6 pos. Nah, terus di situ ada pos-posnya, ada batas-batasnya. Nah, terus petugasnya di sana ada 8 orang, yang 6 punya pos masing-masing, yang 2 pengawas. Mulai kerjanya dari jam 7 malam sampai pagi, jadi patroli terus. Nah, bila mana ada yang bertelur mendarat, nah telur-telur itu dipindahi, direlokasikan ke tempat penetasan, atau di situ disebut penetasannya semi alami. Nah, dari 6 jenis penyu tinggal tersisa 1 yang di pantai Pangumbahan ini, yaitu yang disebut penyu hijau. Nah, terus harapan saya di sini pertama mungkin
semua lapisan masyarakat, karena namanya penyu kalau sekarang udah diambang pintu punah, udah appendix 1 mau punah. Jadi semua lapisan masyarakat harus betul-betul atau kita ajak atau kita harapannya itu untuk mendukung atau misalkan kita melestarikan sama-sama, karena kita tahu kan di salah satu rantai kehidupan baik di laut maupun di darat, salah satunya punah, itu akan otomatis semuanya akan rusak, akan punah. Nah, jadi harapan saya di sini sebagai pengelola atau saya bertugas di konservasi penyu ini, untuk kedepannya jadi semua lapisan masyarakat baik dari bawah sampai ke atasnya, baik pemerintahnya, harus kita betul-betul mendukung atau menjaga kelestarian penyu tersebut. Nah, ini makanan penyu yang buat kita lakukan. Nah, di sini diadaptasikan dengan sawi putih. Biasanya kalau di laut makanan pokoknya itu rumput laut, ada udang, ada ikan-ikan kecil, terus ada ubur-ubur. Tapi saya pengembangan di sana susah kalau rumput laut, maka diadaptasikan dengan sawi putih ini. Ini saya mau ngasih makan, nah gini caranya, bisa dilihat. Ini sangat terampil banget untuk makan ini. Nah, ini usianya baru 6 tahun. Nah, ini penyunya jenis penyu hijau, tapi albino kayak gitu, ada kelainan dia mungkin, makanya warnanya putih. Tapi penyu ini langka banget. Ini bisa kita lihat. Nah, terus yang sebelah sini ini ada 2 ekor. Ini usianya baru 7 tahun. Nah, ini penyu hijau juga. Nah, cuma ini jenisnya penyu hijau, jenis kelaminnya betina. Kalau yang ini kasih makan. Ini beratnya paling sekitar 30 kiloan.